Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyebaran data atau variabilitas yang meliputi range, deviasi rata-rata, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi ukuran penyebaran data. Adapun kelompok kami terdiri dari Amialia Soliha, Dimas Heldi Gunawan, Dimas Yoga Pratama, Elviko Yuda Ananta, dan saya sendiri Andika Prima Yuda. Untuk materi yang pertama yaitu jangkauan atau rentang range. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai yang terbesar dan data dengan nilai yang terkecil. Rentang atau range atau yang disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Range dari data tunggal dirumuskan dengan R sama dengan X max dikurangi X min. Dengan keterangan R sama dengan range atau jangkauan, X max sama dengan nilai data terbesar, X min sama dengan nilai data terkecil. Sedangkan untuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka range dapat dicari dengan dua cara. Menurut pendapat yang pertama, Anto Dayan 1986, pengantar metode statistik jilid 1, halaman 169 sampai 172, dan Nugroho Sutyarto dan Marianto 2008, matematika jilid 2 untuk SMA dan MA kelas 11 program IPA halaman 40, menentukan range dirumuskan dengan cara range sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Menurut pendapat kedua, Nugroho Budi Yuwono 1990, pelajaran statistik untuk SMEA dan sederajat edisi 1, halaman 131 sampai 136, menentukan range dirumuskan dengan pertama, range sama dengan batas kelas tertinggi dikurangi batas kelas terendah. Kedua, range sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata merupakan rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data. Simpangan rata-rata ini digunakan seberapa jauh data tersebar atau data menyimpang dari rata-ratanya. Dan rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma nilai X yang pertama dikurangi rata-rata. Dan contoh soalnya, misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama 172 cm, lalu 167 cm, lalu 180 cm, lalu 170 cm, 169 cm, 160 cm, 175 cm, 165 cm, 173 cm, dan 170 cm. Hitunglah simpangan rata-rata data tinggi badan tersebut. Simpangan rata-rata sama dengan 1/10 dikali 39,2 dan hasilnya adalah 3,92. Ya, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga yaitu varian. Varian adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan varian 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varian kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan mean dan satu sama lain. Sedangkan jika titik data sangat tersebar dari mean dan dari satu sama lain menunjukkan varian yang tinggi. Singkatnya, varian didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke mean. Pengertian varian menurut para ahli
Adapun definisi varian menurut para ahli atau di sini yaitu Encyclopedia Britannica. Varian adalah kuadrat deviasi standar dari sampel atau kumpulan data. Digunakan secara prosedural untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi atau penyebaran data yang sedang dipertimbangkan. Rumus varian. Rumus varian data tunggal. Di sini ada dua, yaitu rumus untuk sampel dan rumus populasi. Untuk rumus sampel, S kuadrat sama dengan N sigma sama dengan 1 X kuadrat I min dalam kurung sigma N1 sama dengan I X1 tutup kurung kuadrat dibagi N buka kurung N min 1. S2 di sini S kuadrat di sini sama dengan varian atau sampelnya ya. X1 data ke 1, X rata-rata sampel, N dan itu banyaknya sampel. Yang kedua yaitu rumus populasi. Rumus populasi yaitu ini varian sama dengan 1 dibagi N, sigma N1 sama dengan 1 buka kurung X1 dikurangi kata rata-rata populasi. Ini itunya simbolnya tutup kurung kuadrat dengan keterangan yang kuadrat itu simpangan baku populasi sama dengan N-nya jumlah observasi dalam populasi, X1-nya nilai X ke 1 pada populasi, dan yang terakhir simbol terakhir ini rata-rata populasi dibagi dengan N banyaknya populasi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan mean atau rata-rata dari sampel tersebut. Untuk rumus sendiri adalah rumus deviasi standar sama dengan akar dari sigma X pangkat 2 per N. Atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma Fx pangkat 2 per N. Yaitu sigma X pangkat 2 adalah jumlah semua deviasi setelah dikuadratkan. Kemudian standar deviasi atau yang biasa disebut simpangan baku disimbolkan dengan alfabet Yunani sigma atau huruf Latin S. Dalam pembentukan rumus standar deviasi didasarkan pada rumus variansi. Sebab standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi. Dalam mencari variansi, selisih dari setiap elemen data dengan mean data dihitung. Dalam rumus ini, variansi dibagi menjadi dua, yaitu variansi sampel atau S2 dan variansi populer. Standar deviasi juga turut dibedakan menjadi dua, yaitu standar deviasi sampel dan standar deviasi populasi. Kemudian, adapun fungsi dan manfaat dari standar deviasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang persebaran data menurut data rata-rata. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh. Apakah bisa mewakili data populasi tersebut atau tidak. Kemudian, pada perhitungan fisika dapat memberikan gambaran nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang. Dan yang keempat, dapat memberikan gambaran tentang rentang nilai minimal dan maksimal pada data yang diperoleh. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, koefisien variasi atau keragaman. Koefisien variasi atau keragaman merupakan suatu ukuran variasi yang dapat berguna untuk membandingkan suatu
distribusi data yang memiliki satuan yang berbeda atau heterogen. Kalau kita membandingkan berbagai variasi atau dua variabel yang memiliki satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran data yang sifatnya absolut. Koefisien variasi atau keragaman biasanya digunakan untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata. Hitungnya dengan konteks dalam tanda kutip, koefisien variasinya semakin kecil, datanya semakin seragam, homogen, dalam kurung homogen. Dan berlaku juga sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, maka datanya semakin bermacam-macam, dalam kurung heterogen. Rumus yang digunakan dalam materi ini adalah KV sama dengan S per X min dikali 100%. Untuk keterangannya bisa dibaca lebih lanjut. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan koefisien dari data di bawah ini. A yang berisi data 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan data B yang berisi 10, 15, 30, 35, dan 40. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah yang pertama, jika kita mendapatkan soal seperti yang saya sebutkan tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari rata-rata. Yang kedua adalah mencari simpangan baku. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan koefisien variasinya. Seperti contoh dalam jawaban berikut. Untuk soal nomor 1, bagian data A. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama adalah kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian kita setelah mencari rata-ratanya dan ditemukan, kita mencari simpangan bakunya. Yang dimana nanti untuk tahap terakhir adalah mencari koefisiennya, yaitu dengan rumus yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu KV sama dengan S per X min dikali 100, yang dimana nanti S diisi dengan 2,6 sebagai hasil dari simpangan bakunya dan 9 adalah hasil dari rata-ratanya, kemudian dikali 100% yang kemudian hasilnya adalah 28,9. Untuk data yang kedua atau data B, jawabannya juga sama menggunakan metode seperti yang digunakan dalam data A, yang dimana kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian mencari simpangan bakunya, kemudian kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan jawaban koefisien dengan cara seperti tadi, KV sama dengan S per X min atau rata-rata dikali 100%, yang dimana S adalah 11,6 per 26 sebagai rata-ratanya dikali 100%, yang dimana jumlah akhirnya adalah 44,6%. Oke, sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penjabaran materi yang kurang jelas, kami dari kelompok 4 memohon maaf sebesar-besarnya kepada para penonton video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.